Dalam hubungan antara manusia, ada kebutuhan atau keinginan untuk hubungan yang lebih dalam. Apakah ada batasan-batasan yang perlu kita perhatikan? Ikuti pembahasannya dalam Inverse episode kali ini. Selamat datang teman-teman ke Inverse Bible Study di mana kita akan belajar Alkitab secara mendalam. Dan Inverse Bible Study ini merupakan panduan di mana kita belajar Alkitab secara pribadi dan juga mendalam. Buat teman-teman yang belum tahu atau pertama kali mengikuti acara ini, teman-teman bisa mengunduh atau mendownload PDF guidelines-nya, PDF Inverse Bible Study Guide-nya, itu di link Instagram kami @inversebible_id atau di deskripsi video yang teman-teman tonton kali ini. Kita masih di Bible Study Guide yang pertama, di mana temanya itu bagaimana mengetahui kehendak Tuhan, dan kita sudah ada di pelajaran yang ke-9 yang berjudul masalah hubungan, atau dalam bahasa Inggrisnya, Relationship Matters. Di diskusi pelajaran kita sudah kedatangan beberapa teman, ada Bang Jordan, ada Bang Marolop, ada Kak Ivy, ada Bang Wilson. Shalom semua. Shalom. Halo. Shalom. Terima kasih banyak nih sudah hadir, meluangkan waktu untuk berdiskusi Alkitab bersama. Dan sebelum kita mulai, untuk doa buka aku boleh minta Kak Ivy pimpin kita dalam doa. Kita sama-sama berdoa. Bapak di surga, terima kasih Tuhan sudah berikan waktu kepada kami untuk membahas hal yang sangat penting bagi kami, karena kami manusia adalah manusia yang bersosial. Bantu kami untuk melihat kapasitas kami sebagai orang muda ataupun yang sudah menikah, kiranya itu semua boleh seturut dengan kehendak Tuhan dan juga memuliakan nama-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Oke, kita akan baca bersama-sama. Pasal yang akan kita pelajari adalah 1 Korintus 7 ayat 1 sampai 7, walaupun sebenarnya sampai 16, tapi oleh karena waktu kita singkat nih, jadi kita akan baca dari ayat 1 sampai 7. Kali ini kita akan baca bersama-sama 1 Korintus pasal yang ke-7, ayat yang pertama, tentang perkawinan. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Ayat yang kedua, tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan berparah. Hal ini kekuatan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian alangkah baiknya, kalau semua orang seperti aku, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Oke, terima kasih. Ini menarik kalau kita pelajari di pelajaran yang ke-8 itu mengenai pernikahan gitu kan, dari 1 menjadi 2. Tapi di sini dari ayat pertama aja kok kayaknya udah ada yang bertentangan atau berkontras gitu ya. Adalah baik bagi laki-laki untuk tidak kawin. Apa nih yang kita lagi lihat di sini di 1 Korintus 7? Dari Bang Jordan nih, ada nggak nih? Ya, pada intinya adalah bahwa ternyata single itu bukanlah dosa. itu poin yang langsung saya ambil gitu. Jadi singleness itu juga ada di Alkitab ya? Yes, betul. Bukan cuma di sosial media kayaknya ya, jomblo terus nih kayaknya kalau anak-anak muda gitu kan. Ada lagi nggak nih yang menarik mengenai hal single atau jomblo dari apa yang baru kita baca? Kalau aku lihatnya single ternyata karunia ya. Berarti nggak semua orang berkarunia untuk stay single sampai pada akhirnya gitu. Jadi berbahagialah yang punya karunia single, berbahagia juga yang punya karunia cocok untuk menikah gitu. Maksudnya gitu ya. Amin, amin.
Soalnya kayaknya kalau di Indonesia di anak muda di sosial media kayaknya ngenes banget gitu, kayak kasihan banget gitu kan kalau orang yang single. Tapi kayaknya ini juga dibahas perspektif Alkitab ini sebuah karunia gitu ya. Dari yang lain ada pandangan lagi nggak nih? Kalau aku pribadi, memang melihat ayat ini langsung lihat ayat 6 ya. Dikatakan ini bukan perintah. Jadi jangan juga kalau kita single, kita langsung mengatakan, oh ini karunia saya. Jadi ada salah tangkap kayaknya. Ya, kita mengambil Oke. ayat Alkitab sebagai bela diri. Ini yang sering kita salah pakai ayat ini. Karena dikatakan ini kelonggaran. Ayat 6 kan, Hmm. ini bukan perintah, kelonggaran. Jadi artinya ada sedikit kompromi. Kompromi bukan selalu kata yang buruk ya. Tapi memang realitas seperti itu. Apalagi zaman sekarang. Jadi kita mudah-mudahan diskusi kita tuh membantu kita mengerti bahwa single itu adalah sebuah gaya hidup. Oke, karena kalau dilihat dari sini di ayat yang satu ini ya, tapi ini ada pemikiran dari orang-orang di Korintus ya kayaknya ya, karena dibilang dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Jadi kayaknya di jemaat Korintus juga ada yang berpikiran kayak gitu ya. Dari Bang Marolom nih ada pemikiran nggak Bang? Ya kayaknya udah disampaikan oleh semua teman-teman tadi ya. Tapi yang paling penting adalah bahwa ini adalah pengendalian diri juga. Jadi walaupun single, jangan juga jadi kebablasan. Tadi udah dibilang karunia, gaya hidup, tapi gaya hidup yang tetap teratur seperti itu, Bang Willy. Nah, ini ada yang muncul juga pertanyaan yang ada di Inverse Bible Study, karena kayaknya di setiap manusia itu kan sebenarnya ada kerinduan, keinginan akan hubungan yang lebih dalam. Nah, kalau seseorang itu single, ini gimana nih? Eh, Maksudnya apakah mengekspresikannya? Ini kayaknya anak-anak muda juga banyak pertanyaan gitu soal ini. Gimana nih? Nah, ini Bang Jordan kayaknya, karena yang udah nikah. Oh, Bang Jordan sama Pastor Wilson ya. Jadi nanti kita tambahin deh gitu. Oke, kalau kita malah kembali aja kepada Yesus ya. Maksudnya Yesus juga tidak menentang namanya singleness itu ya, atau single itu ya. Karena dalam Matius 19 ayat 12 dikatakan bahwa ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan sorga gitu. Siapa yang dapat mengerti hendaklah ia mengerti ya. Even bahkan Yesus sendiri sekalipun dia itu sangat mengerti untuk konsep single ini gitu. Oke, nah tapi gimana ya? Ekspresi mungkin kayak misalnya karena ada desire itu, gimana seseorang yang single itu bisa mengekspresikan hubungan yang dalam gitu? Nggak tahu gimana, ada pemikiran nggak ya? Kayaknya aku pengen nebak, kayaknya Willy pengen sebutin kata keintiman gitu ya, tapi kayak agak sulit. Jadi maksudnya kesannya kalau belum nikah kita nggak ngerti tuh yang namanya intim dengan Tuhan gitu kan ya. Kalau udah nikah karena emang satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur gitu, kayaknya ya cuma mereka doang yang ngerti ya, berarti level kerohanian saya belum setinggi mereka yang menikah lah gitu kan ya kesannya. Tapi apa ya praktisnya kalau aku mendengar keintiman selain dari rumah tangga suami istri, aku juga ingetnya camaraderie atau bahasa Indonesianya komrad ya, kekeluargaan yang ada biasanya di militer, kalau enggak di sports, di olahraga gitu. Karena mereka udah susah seneng bareng, tidur di tanah bareng gitu ya. Solid gitu ya. Ya solid gitu kan, akhirnya ngerti gitu yang namanya intim tuh nggak harus hubungan seksual gitu kan ya, kita membuka diri bahwa ya nih gue nggak bisa nih kalau misalnya bola tuh datangnya kaki kanan, lu kan di kiri gitu ya, boleh dong tolong gitu bantu ya, akhirnya solid gitu kan ya. Atau mungkin contoh satu lagi kayak di militer gitu kan ya, karena kalau orang militer harus fokus, nggak bisa mikirin keluarga, pacar, dan lain-lain, akhirnya kan mereka bersandarnya dengan teman-temannya sendiri. Sorry kepanjangan, tapi aku mengertinya bahwa keintiman itu bukan selalu tentang seksualitas, tapi bagaimana kita membuka diri dan juga rentan, Tuhan, aku ini begini adanya. Tuhan bisa bantu apa buat saya berubah atau bertumbuh gitu. Benar. Nah, kalau dari Bang Marolop sendiri, walaupun singleness itu juga
oke ya, nggak masalah sama sekali gitu. Tapi ada nggak sih sesuatu yang berbeda kalau kalau udah menikah gitu? Ya, kebetulan belum menikah juga kan, jadi rasanya udah menikah belum belum ngerti juga nih. Tapi yang paling penting, tapi yang paling penting mungkin adalah adanya mengasihi seorang yang lebih ya, mengasihi seorang dan perasaan menjaga seorang yang lebih atau memberikan perhatian yang lebih kepada seseorang. Karena keintiman itu kan bukan hanya keintiman yang dunia tahu, tapi adanya hubungan yang lebih intim antara satu dengan yang lainnya. Cuman kalaupun single, kita kan punya ada keluarga, maksudnya keluarga dalam artian ayah, ibu, ataupun Ya. kakak dan adik, ataupun teman-teman yang memang udah kita kenal puluhan tahun. Pastikan kita juga punya understanding yang sama buat teman-teman yang kita punya gitu. 10 tahun bersama kan pasti kita tahu bagaimana men-treat mereka. Jadi harusnya tidak jadi masalah jika memang itu mau dibahas keintiman, karena pastinya 1 tahun suami istri belum tentu bisa dengan teman yang 10 tahun bersama. Oke, menarik, menarik. Sebelum kita lanjutin diskusinya, kita akan ada break yang satu ini. Ini kita sudah membahas mengenai singleness ya, mungkin hidup sendiri dan itu nggak masalah. Ini juga sebuah karunia. Tapi kayaknya kalau tadi yang kita udah baca juga di 1 Korintus 7, bahkan kayaknya ada pagar-pagar nih atau guidelines mengenai hubungan intim buat orang yang sudah menikah. Mungkin karena di sini yang udah menikah ada Bang Jordan, Bang Wilson, gimana nih pandangannya mengenai ini? Memang kalau berbicara soal pagar ya, ini harus diketahui sebelum nikah. Jadi kadang-kadang orang belajar setelah menikah. Ini juga adalah masalahnya. Dan kembali tadi kayak Marlo bilang, inti itu cuma satu dari awal tadi, pengendalian diri. Karena ketika kita memasuki pernikahan, ya kita harus sadari bahwa nggak ada yang berbeda ya, dari diri kita. Kita nggak mencoba untuk menjadi orang lain, kita nggak mencoba untuk melebih-lebihkan, tetapi kita memenuhi panggilan Tuhan. Dan intinya juga tetap satu, tujuan tetap satu, ialah kita bagaimana memenuhi panggilan Tuhan. Artinya pasangan kita, ya kita harus treat dia, melihat dia sebagai gambar Allah, dan kita juga ada gambar Allah. Dan masalahnya kita berdua punya background berbeda. Ada banyak perjalanan, ada banyak hal-hal yang akan membuat seakan-akan perbedaan itu adalah sebuah pembelah. Padahal harusnya ya kita melihat satu sama lain sebagai sebuah hubungan timbal balik, ya timbal balik dengan dasar kasih Allah. Ya, memang lebih gampang ngomongnya, tapi itulah seninya kalau bernikah. Jadi kita nggak mencoba untuk mengangkat bahwa pernikahan lebih daripada yang single atau yang single lebih hebat daripada yang pernikahan. Ini bukan masalah lomba, ini bukan masalah perbedaan, ini adalah masalah bagaimana kita menerimanya. Ya, karena tadi kembali, Willy, tadi saya mau coba sedikit pick up atau respon tadi ya, karena tadi dibilang bahwa kalau single itu ya seakan-akan kita juga kalau berbicara single itu terkadang kita sulit ya mengekspresikan karena ada tekanan budaya dan struktur sosial. Contoh kayak saya pendeta. Pernah nggak ngeliat pendeta single sampai umur 40 lewat? Di kehidupan saya cuma satu yang saya pernah lihat sampai umur 40. Saat ini beliau ada di Bandung, tapi beliau akhirnya nikah juga. Artinya saya nggak menyalahkan nikah atau single. Mungkin ada yang kenal kali ya, pendeta Tommy ya. Jadi sulit kita untuk meniadakan sosial struktur ini atau tekanan budaya ini, kecuali kita mau memulai langkah pertama menerimanya dan mendalaminya dengan kedekatan kita sama Tuhan. Oke, thank you nih. Kalau dari Bang Jordan ada tambahan mungkin dari soal boundary ini, pagar-pagar ini. Iya, memang kalau ngomongin pagar berarti kan ngomongin pengendalian ya, seperti yang sudah diungkapkan sama Pastor Wilson tadi ya, bahwa memang dalam pernikahan itu pengendalian diri itu justru yang sangat penting. Mungkin ini yang saya lihat ya, kebanyakan anak-anak remaja atau anak-anak muda yang ya masih usia muda ya, mereka mikirnya, aduh, aku pengen cepat-cepat menikah nih supaya aku bisa nanti berhubungan suami istri dengan istriku nanti atau dengan suamiku nanti gitu kan. Padahal pada saat kita sudah menikah ternyata hubungan suami istri itu adalah bukan segala-galanya gitu. Bukan segala-galanya, dan seperti episode Inverse kita yang sudah kita bahas sebelumnya kan, bahwa inti dari pernikahan itu kan sebenarnya adalah pelayanan kepada Tuhan gitu kan, seperti yang sudah diungkapkan tadi, adalah pelayanan kepada Tuhan. Nah disitulah memang
itulah fokusnya gitu. Itulah fokusnya dalam pernikahan itu. Jadi bukan hanya sekedar hubungan suami istri, itu adalah karunia. Ya, hubungan suami istri adalah sebuah karunia yang diberikan Tuhan kepada kita untuk membuat kita bahagia, tapi ternyata fokusnya bukan di sana gitu. Fokusnya adalah bagaimana kita sebagai dalam hubungan pernikahan untuk melayani Tuhan. Amin. Ini kalau dari Bang Marolop atau Kak Ivy nih, ada nggak sih tips yang Alkitab kasih mengenai gimana sih kita bisa punya pengendalian diri? Ladies first. Iya, kalau aku rasa dari 1 Korintus 7 sendiri, Rasul Paulus meneladani yang namanya pengendalian diri itu pertama, kalian nggak maksa. Makanya tadi Pastor Wilson menekankan bahwa untuk hal ini bukan perintah, tapi kelonggaran, gitu kan, alias fleksibel. Yang contoh Pendeta Wilson katakan tadi juga, mungkin pendeta tersebut dulunya percaya, oh karunia saya kayaknya karunia single nih, gitu ya. Tapi dengan berjalannya waktu, dapat perempuan yang cocok, oh berarti saya memilih untuk menikah gitu kan, berarti se-fleksibel itu. Jadi pengendalian diri kita tidak memaksa, dan yang kedua mengerti background cerita. Maksudnya Paulus dia kan dari kecil adalah seorang Yahudi gitu ya, ketika banyak pertanyaan datang dari orang-orang Yunani yang baru menerima Kristus dan akhirnya mereka semua jadi orang Kristen, dia sangat-sangat memahami gitu ya budaya kalian, konteks kalian, makanya ketika ditanya pertanyaan ini dia nggak kayak nanya apa sih lu, ada-ada aja gitu ya, kehidupan di Korintus tuh aneh menurut dia, enggak gitu, dia balas suratnya, detail dia jawabnya. Jadi pengendalian diri adalah mengenai tidak memaksakan diri sendiri dan juga mencoba memahami apa sih latar belakang gitu kan ya, supaya solusinya juga tepat. Dari Bang Marolop nih. Kalau dari aku sih ya satu tambahan aja dari poin Ivy tadi, bahwa selain pengendalian diri, dan ada satu poin adalah jangan berpisah. Apapun itu, karena ketika kita sudah membuat sebuah hubungan ataupun nantinya adanya keintiman, itu adalah tidak boleh berpisah. Semua pengendalian diri itu ujung-ujungnya itu, Allah juga tidak mau berpisah sama kita kan, walaupun kita single, walaupun saya single, Ivy single, Allah tidak mau berpisah dari kita. Kita juga demikian terhadap siapapun pasangan kita, kalaupun kita sendiri, kita jangan berpisah daripada Tuhan. Berpisah untuk berdoa boleh katanya Paulus tolak di 1 Korintus 7. Oh iya, pasti boleh. Tapi nanti balik lagi gitu. Kan permanen intinya. Iya. Betul. Dan mungkin kalau dari aku sendiri, aku ingat bahwa pengendalian diri itu salah satu buah roh juga ya. Jadi memang kita benar-benar butuh Roh Kudus diam di hati kita untuk punya pengendalian diri ini gitu. Karena ya tendensi atau kecenderungan manusia ini kan ya susah nih untuk punya pengendalian diri gitu kan. Oke, nah ini pertanyaan selanjutnya, yang salah satu hal yang Paulus tulis juga, isu yang kayaknya ada juga di 1 Korintus 7 ini adalah mengenai perceraian. Kayaknya isunya ini gimana nih kalau misalnya udah nikah, terus satunya percaya sama Tuhan, satunya enggak, ini gimana gitu kan kelanjutannya. Nah ini dari Pendeta Wilson mungkin gimana nih Pak? Iya. Memang baru-baru ini saya juga ditanyain ya sama salah satu teman saya, baru aja 2 minggu lalu di dalam sebuah percakapan kami, bertanya soal apa sih konteksnya. Karena saya juga kaget ya, ada seorang yang mengatakan kepada dia ya, bahwa kalau orang, pokoknya saya nggak usah perlu kasih detail ya, mungkin saya nanti terlalu menyebarluaskan. Tapi artinya dia itu ditakut-takuti dengan apa arti bercerai, apa arti menikah lagi, apa artinya keadaan itu sudah retak. Jadi kadang-kadang inilah kenapa kita perlu angkat ayat ini ya, karena memang masalah di sini ialah, kalau kita lihat konteksnya, masalah dari pertama itu adalah soal percabulan. Dan kayaknya ketika Paulus nulis buat Korintus, kayaknya Paulus juga lagi mikirin soal Jakarta kayaknya. Ini berkaitan banget sama Jakarta ya, itu udah berkembang ya, masalah percabulan, isu soal being single. Nah, tapi Paulus katakan bahwa kamu harus jelas mikirnya, ya. Semua itu kehendak Tuhan, dan kamu harus bedakan kehendak Tuhan dan keputusan manusia. Dan meskipun keputusan manusia untuk bercerai, ingat itu bukan kehendak Tuhan. Meskipun keputusan manusia untuk bercerai, tetap harus ada prinsip menghormati dan menghargai. Inilah yang berbeda dengan prinsip dunia, ya kan? Yang sangat egosentris, yang sangat berkepribadian, yang hanya berpusat kepada kepribadian sendiri, ya. Tetapi di sini Tuhan mau tetap menjaga hubungan harmonis. Sekali lagi, kita nggak mendukung perceraian, tetapi kalaupun itu terjadi, ada aturan mainnya,
Ya, permainannya ialah ketika mereka harus saling menghormati. Dan kalau mereka memang tidak satu kepercayaan, ya mungkin orang bilang ya udah, mereka cerain aja. Memang ada kalimat itu, tetapi bukan itu intinya. Intinya dibilang di poin terakhir bahwa kamu harus tetap menjaga dia, kamu harus tetap merangkul dia, gitu ya. Jadi di sini Tuhan mengatakan bahwa kekudusan kita itu kayak tadi Jordan bilang, kekudusan kita itu bukan dari pernikahan, kekudusan itu bukan dari diri kita, kekudusan itu dari Tuhan. Kekudusan itu bukan lewat iman kita. Kalau pasangan kita nggak satu iman, kekudusan Tuhan berikan pada kita itu akan merangkul dia. Tetapi kembali kalau kita sama-sama hidupnya kayak dia, karena kebanyakan orang kalau dia satu Kristen, satu yang nggak Kristen, kadang yang nggak Kristen bisa lebih rohani daripada yang Kristen. Jadi apa sih kehendak Tuhan, ya apa sih kesucian Tuhan dalam kehidupan kita, dalam hubungan sosial itu. Nah ini mungkin ya kita nggak tahu ya, buat teman-teman yang lagi dengar, kita nggak tahu kondisi yang dialami, apakah mungkin ada yang sudah ada di dalam pernikahan dan ternyata mungkin beda iman. Ini kira-kira tips praktis yang bisa dilakukan itu apa? Karena kalau di ayat 16, ini dikatakan, sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Jadi kayaknya sepertinya ada usaha yang harus dilakukan untuk menyelamatkan yang satu lagi gitu. Redemptive gitu ya. Ini langkah praktisnya apa sih yang bisa kita lakukan gitu? Memang kalau udah bermasalah gitu ya, apalagi untuk memberikan advice kepada orang yang sudah bermasalah, pasti poin nomor satu yang aku percaya akan kita sebutkan adalah kita harus berdoa gitu kan. Itu adalah ya memang itu adalah jalan yang paling, selain dari kita pemberi nasihat, itu adalah paling mudah untuk mengatakannya, dan memang itu juga yang paling mudah dilakukan pada saat kita sudah memiliki masalah kan, untuk kita berdoa. Dan memang kalau kita ngomongin perceraian dan juga apalagi dalam konflik dalam rumah tangga itu, daripada kita fokus untuk mempelajari kira-kira kalau rumah tangga saya ini bermasalah, gimana caranya supaya nggak sampai berpisah ya. Maksudnya daripada anak-anak muda fokus untuk itu, mendingan aku sih ingin mengajak supaya anak-anak muda itu justru fokusnya gimana cara saya bisa mencari pasangan, ya. Saya mendapatkan pasangan yang saya yakin nih, bersama-sama dengan Tuhan, saya pasti akan sangat meminimalisir konflik dengan dia. Jadi daripada ngobatin, yang mendingan mencegah dulu gitu loh dari awal. Amin. Jadi karena saya mengingat banget tuh pelajaran episode kita sebelumnya ya, bagaimana kita mencari pasangan hidup. Ya better kita fokus dengan Tuhan dulu untuk mencari pasangan hidup. Nanti setelah Tuhan pertemukan, ya dengan kuasa Tuhan, dengan kebaikan Tuhan, itu akan mengurangi resiko kita untuk bermasalah gitu. Karena kalau kita nggak melibatkan Tuhan dalam mencari pasangan kita, ya jadinya kita harus pelajari nih gimana ya nanti kalau misalnya rumah tangga saya rusak atau berantem atau konflik yang tidak terpecahkan, nah itu akan direpot di akhir gitu. Betul. Jadi ini ya mencegah lah ya, selalu lebih baik nih dibandingin ya fokus dengan pengobatan. Walaupun ya kalau udah terjadi ya kita harus banyak berdoa ya, kata yang Bang Jordan bilang gitu. Ada yang punya pengalaman nggak? Maksudnya pernah nggak ngelihat orang yang mungkin kayak dari beda agama sampai akhirnya bisa rukun kembali? Nggak tahu, ada yang pernah lihat nggak ya kasus keluarga kayak gitu? Ada. 2 minggu Ada lalu, ya? 2 minggu lalu saya dapat kabar dari kelompok kecil yang kami buat di tahun 2018. Hanya 4 orang. Saya, sepupu saya, temannya sepupu saya, sama pacarnya. Dia pacaran lama banget. Ya, dan akhirnya puji Tuhan, perpendek cerita, 2022, 2 sahabat lalu dia dibaptis. Memang nggak mudah ya. Saya juga kan dekat dengan pasangan dia itu. Memang saya katakan bahwa ya saya selalu bilang, keadaan terburuk sekali apapun, bukan pertama keputusan kita itu membuat cerai hubungan itu atau memutuskan hubungan itu. Saya bilang sama dia, kamu harus tetap berjuang. Itu yang saya bilang sama dia. Meskipun dia bukan seagama, kamu tetap harus berjuang. Karena bukan diukur dari hasilnya, tapi kamu diukur dari perjuangan kamu. Gitu. Kalau akhirnya memang dia akan bisa, dia bisa sendiri. Tapi puji Tuhan yang saya lihat, akhirnya ternyata masih ada cerita-cerita yang berakhir dengan indah, berakhir yang paling saya lihat dari teman saya. Amin, luar biasa. Nah ini mungkin buat teman-teman anak muda yang lagi denger ini juga, mungkin masih banyak yang single juga nih ya. Ya kita nggak tahu ya.
Tapi kira-kira kalau dari Bang Marolop sama Kak Ivy, ada nggak sih pesan-pesan buat anak muda yang mungkin masih single nih? Ya, Kalau kalau dulu. oke. Kalau dari aku ya, betul tadi yang dibilang Bang Jordan bahwa mengobati itu lebih baik kan menghindari daripada mengobati masalah gitu kan. Tapi kalaupun harus seperti yang kesaksian Pastor Wilson bilang, itu harus punya penerimaan terhadap dirinya, imannya yang sangat besar. Jadi Hmm. jangan kita menerima hanya fisiknya doang, jangan menerima karena dia begini dan begitu, tapi imannya juga harus diterima. Nah, itu yang paling paling susah biasanya. Karena di dalam iman itu banyak banyak yang mempengaruhi bagaimana mungkin seorang marwok yang 35 tahun, iman yang sudah dibina 35 tahun diterima oleh yang pasangannya yang juga mungkin 30 tahun imannya dibangun di atas itu gitu loh. Hmm. Jadi yang paling penting adalah penerimaannya itu jangan hanya fisik tapi sampai ke imannya. Kalau harus terjadi yang seperti Pendeta Wilson Amin. tadi. Amin. Dari Kak Ivy, Dan kalau aku setuju yang Bang Jordan bilang, kita berdoa. Ini misalnya kita lagi pacaran ya, tapi pacarnya masih beda iman. Kita berdoa supaya ada perubahan yang Tuhan akan berikan sebelum menikah. Jangan berharap nanti dia akan berubah kok kalau setelah menikah gitu kan ya. Atau nanti aku akan coba supaya berubah sampai menikah bagaimana, tapi tidak tulus gitu ya, karena kita tahu perubahan yang kekal, perubahan yang sempurna itu datangnya dari Tuhan, bukan dari kita sebagai manusia. Sebagaimanapun cintanya gitu, kalau emang gak niat dari hati atau cintanya bukan Tuhan gitu yang mengubah hatinya, pasti kita nggak bisa juga gitu. oke. Terima kasih banyak nih teman-teman semua sudah boleh berdiskusi mengenai 1 Korintus 7. Kayaknya sebenarnya masih banyak yang bisa kita diskusikan, Ya. tapi inilah yang bisa kita diskusikan, makanya kita sarankan juga buat teman-teman untuk download Inverse Bible Study Guide supaya teman-teman bisa pelajari semua ayat-ayat yang ada di sana, prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang bisa teman-teman lebih dalami juga. Untuk doa tutup, saya boleh minta Bang Marolop untuk tutup kita dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena kami boleh mempelajari kembali firman Tuhan yang mengingatkan kami pentingnya sebuah hubungan yang baik bagi kami, di antara sesama kami, pasangan kami, terlebih hubungan kami dengan Tuhan. Tolong ajari kami supaya kami boleh mencintai Tuhan, dan kami juga boleh mencintai pasangan kami ataupun orang-orang yang berada di sekitar kami. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.